Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di dalam program kesaksian dari channel Yusuf Manubulu. Dan kami hadir dengan sukacita karena Tuhan Yesus baik, di mana Tuhan rindu supaya kita semua bisa diselamatkan. Dan dari tayangan-tayangan yang kami hadirkan, kami berdoa biarlah itu bisa menjadi berkat bagi yang sudah percaya Tuhan Yesus. Biarlah ini bisa menguatkan, memberi sukacita di dalam hati pikiran kita, dan juga memberikan satu jalan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Dan bagi yang belum di dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya bisa mencerahkan kita, menyadarkan kita, menerangi kita bahwa kita perlu mengenal Tuhan yang benar. Kita perlu beriman kepada Tuhan yang benar. Jangan sampai salah beriman. Jangan sampai bukan Tuhan tapi kita imani. Karena iblis ingat, iblis itu dari semula kerjaannya berdusta, berbohong, menyesatkan manusia. Yang terjadi di Taman Eden, permulaan kehidupan sudah seperti itu. Dan itu konsep yang dipakai oleh iblis, mengintimidasi manusia terus dengan menyesatkan. Nah, hati-hati jangan sampai kita tertipu, karena iblis dari dulu adalah ingin supaya manusia mati dan binasa di dalam neraka. Jadi Tuhan berkata jangan makan buah itu, iblis bilang makan saja. Nah, itu iblis suka berbohong. Iblis sampai sekarang semakin merajalela. Dia terus berdusta kepada manusia. Dia berkata kepada manusia, masa Tuhan berkolor? Nah, masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan mati di salib? Itulah perkataan-perkataan iblis yang dimunculkan, yang merasuk pikiran manusia sehingga manusia berpikir, iya ya. Nah, Anda berarti sudah tertipu, karena iblis itu dari dulu begitu. Tapi kalau Anda mau rendah hati, mau belajar firman Tuhan, maka saya percaya kita akan bertemu dengan kebenaran. Pada kesempatan ini saya akan berdialog dengan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau dulu seorang yang berlatar belakang iman yang berbeda, di mana beliau adalah seorang khotib di masjid, ya, artinya suka ceramah, suka berdakwah. Nah, bagaimana dia bisa meninggalkan imannya? Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Saksikan acara kesaksian yang luar biasa yang akan menguatkan kehidupan teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang dengan beliau. Selamat malam Pak Pur. Selamat malam Pak. Ya, gimana kabar Pak? Sehat-sehat, baik-baik. Oh, haleluya. Pak Pur ini akan menceritakan kepada kita bagaimana perjalanan imannya, dan kita akan dengarkan. Pak Pur, terima kasih ini sudah hadir dan mau berbagi. Banyak teman-teman yang akan dikuatkan lewat kesaksian Bapak. Nah, Bapak mungkin bisa cerita dulu, sebelum Bapak mengenal Tuhan Yesus, kegiatan Bapak dulu di iman yang lama itu seperti apa Pak, di agama yang lama? Ya, jadi menjawab pertanyaan itu, maka kami akan awali dengan kegiatan saya sebelum saya percaya Yesus. Jadi awalnya kami dari lahir itu kan Islam, ya. Sampai SMP, kemudian setelah SMP itulah kami digerakkan oleh Tuhan melalui orang tua, dan akhirnya saya percaya Yesus. Nah, pekerjaan saya memang waktu itu ya kecil-kecilan, ya, sebagai ya guru ngaji, kemudian azan di masjid dan khotib di masjid, walaupun hanya beberapa kali. Ya. Karena itu setelah itu saya percaya Yesus.
Oh, azan di masjid juga Bapak yang Ya, itu? ya pernah. Oh, Pernah. itu bukan hidupin kaset, tapi Bapak yang Langsung, lakukan? ya langsung. Tidak ada kaset waktu itu, tidak ada. Oh, waktu itu bukan, nggak ada kaset Nggak ya? ada, ya. Oh, jadi Bapak yang ini? Ya. Oh, luar biasa. Terus itu memang Bapak yang ditunjuk? Apa bergiliran? Ya, yang ditunjuk. Yang Giliran ditunjuk? sama teman saya. Oh, Giliran. waktu itu remaja-remaja yang Ya, dekat remaja. lingkungan. Kami berempat. Oh, gitu. Nah, Bapak melakukan itu dalam jangka berapa lama Bapak melakukan itu secara bergilir? Ya mungkin kurang lebih ya 2 tahun. Oh, 2 tahun saja. Karena itu kan SMP saya. SMP kelas 2 dan kelas 3 saja. Setelah itu saya percaya Yesus. oh, ya. Oke. Bagaimana terus kegiatan-kegiatan selain itu kan kegiatan-kegiatan yang di masjid ya? Ya. Kalau seperti kayak sholat, bagaimana Bapak ini melakukan? Saya menjalankan sholat 5 waktu, kemudian puasa walaupun tidak penuh, tapi kami menjalankan dengan baik sesuai dengan ajaran kami waktu itu. Ya, semaksimal mungkin Bapak semaksimal menjadi mungkin, orang yang taat ya. Ya. Makanya sampai ditunjuk sebagai khotib itu. Ya. Oh ya. Ya, luar biasa. Oke Pak, Bapak bisa ceritakan nggak bagaimana Bapak bisa sampai kenal Tuhan Yesus? Jadi awalnya rumah kami itu kan dipakai oleh guru-guru sekolah minggu, mungkin jumlahnya sekitar 50 orang. Nah, setelah itu guru-guru sekolah minggu kan semebar ke tempat-tempat orang Kristen begitu. Ya, suaranya mungkin lebih besar. Ya, kemudian bermalamlah satu malam di rumah saya, di rumah kami itu. Karena bapak saya itu sebagai majelis gereja, maka bapaklah yang membawa itu. Kemudian pagi harinya setelah guru-guru sekolah minggu itu pulang, bapak saya malah dipanggil ke kantor polisi. Pak, sebentar Pak, saya mau tanya dulu Pak. Bapak kan Muslim sebagai khotib di masjid. Bagaimana ceritanya orang tua kok bisa percaya Tuhan Yesus Pak? Bisa diceritakan kepada teman-teman supaya mereka jelas bagaimana sampai Bapak orang tuanya bisa percaya Tuhan Yesus gitu. Ya, awalnya Pak Pendeta itu datang ke rumah, dengan beberapa orang, kemudian Bapak itu diinjili begitu, kemudian Bapak menjadi percaya. Dan bukan saja percaya, tapi Bapak itu melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Kemudian seperti apa Pak yang dilakukan? Ya, ke gereja. Bapak saya itu aktif ke gereja, kemudian ya waktu itu kan kegiatannya hanya ke gereja dan persekutuan saja. Ke gereja dan persekutuan. Itu dalam jangka berapa lama orang tua diinjili sama pendeta? Kan orang tua Bapak juga kan Muslim kan tadi? Iya, waktu itu ya. Ya, nah dalam jangka berapa lama diinjili sampai bisa percaya Tuhan Yesus? Ya mungkin hanya 2 bulan saja. Hanya 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan terus kemudian percaya, kemudian tempat saya dipakai untuk itu. Ada kejadian yang supranatural nggak Pak? Seperti yang kan tidak mudah untuk meyakinkan seseorang. Kan sudah ada istilahnya, sudah ada agamanya, sudah ada kepercayaan kan? Nah, ada kejadian apa Pak sampai orang tua itu bisa serta-merta setelah diinjili 2 bulan bisa percaya Tuhan Yesus? Kalau itu saya tidak bisa menjawab karena itu pengalaman bapak saya. Ya tidak bisa menjawab karena bapak saya malah justru mengajak saya beberapa kali. Karena bapak mantap untuk mengikut Tuhan Yesus, akhirnya bapak saya mengajak saya beberapa kali, walaupun saya masih tidak mau, masih menolak. Ya. Karena Bapak masih mempertahankan keyakinan yang Bapak jalankan. Karena Bapak juga seorang khotib gitu ya. Setelah kejadian itu baru saya percaya Yesus. Setelah kejadian guru-guru sekolah minggu itu, baru saya diajak ke kantor polisi Wirawiri. Kemudian sebentar Pak, diulang dulu Pak. Orang tua Bapak terima guru-guru sekolah minggu di rumah? Untuk tidur di rumah? Kenapa? Banyak, rame-rame. Loh, kenapa kok bisa sampai dipanggil polisi Pak? Nah itu yang saya juga tidak tahu. Karena alasannya apa saya juga tidak tahu. Karena waktu
ke kantor polisi, saya juga tidak boleh masuk. Yang masuk hanya bapak saya sebagai saksi. Ada yang laporkan nggak? Ada yang laporkan. Oh, dengan alasan penistaan agama? Bukan, waktu itu tidak ada penistaan agama. Mungkin waktu itu ya penginjilan begitu saja, karena penginjilan begitu saja. Ya. Oke. Terus bagaimana itu Pak kejadiannya? Orang tua Bapak dipanggil kantor polisi. Ya. Untuk apa Pak? Ya untuk memberi keterangan saja. Memberi keterangan, dan saya yang mengantar. Bapak yang mengantar? Mengantar. Kemudian saya dalam hati saya itu, ini benar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang mengikut Yesus harus diperkarakan. Ya kan, harus diperkarakan menjadi saksi, dan lebih baik saya ikut Yesus. Karena saya yakin juga waktu itu Yesus adalah Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Walaupun ya spontan itu. Iya, spontan itu. Pada waktu Bapak di kantor polisi? Di luar, Pak. Di luar. Bapak di luar, nggak dikasih masuk? Ya, enggak dikasih masuk. Berapa orang yang pergi ke kantor polisi? Di dalam saya tidak tahu, karena saya di luar. Bapak di luar? Saya di luar. Bapak tidak dikasih masuk? Tidak dikasih masuk. Terus orang tua diinterogasi berapa lama Pak? Ditanya? Mungkin sekitar 1 jam. Terus pulang, keluar, saya antar pulang. Terus kejadiannya Bapak melihat orang tua pada waktu itu, apa yang ada di hati Bapak? Yang ada di hati saya tidak, ya merasa tidak enak saja dalam hati saya. Mengapa orang tua saya percaya Yesus kok harus seperti ini? Bapak saya sudah menjadi pemain, bukan hanya pendengar. Iya. Terus saya yang ikut saja, saya yang menjadi pemain. Menjadi apa Pak? Pemain. Ya. Iya. Pemain. Akhirnya saya memutuskan tahun 80 tadi, tahun 80 tadi saya ikut retreat, dan saat retreat itulah saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Gitu ya? Ya. Bapak tahun 80 itu mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab? Ya. Jadi pertobatan Bapak juga luar biasa tuh. Tahun 78. Itu secara radikal juga ya, istilahnya dengan keputusan yang benar sungguh-sungguh ya. Begitu percaya Tuhan Yesus, mau sekolah Alkitab. Apa yang mendasari Bapak sampai melakukan itu? Ya, yang pertama saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dari mana Bapak bisa yakin Pak? Ya, saya yakin. Bapak yakin? Saya yakin. Bapak sudah baca Alkitab apa belum waktu itu? Waktu itu saya sudah. Sudah baca Alkitab. Bapak sudah baca Alkitab? Sudah baca Alkitab. Kan pertobatan saya tahun 78. 78. Bapak baca Alkitab, akhirnya kira-kira di ayat mana yang membuat Bapak benar-benar tersentuh pada waktu itu? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya. Nah, terus bagaimana kejadian selanjutnya setelah Bapak mau percaya Tuhan Yesus? Bapak berarti tinggalkan semua kegiatan-kegiatan. Saya tinggalkan kegiatan itu, saya tinggalkan semua, dan saya mengikut Yesus. Terus bagaimana reaksi lingkungan pada waktu itu, teman-teman? Reaksinya paling tidak senang saja, tidak senang, kemudian dikucilkan, itu saja. Tapi itu pun tidak terlalu lama. Setelah itu kembali lagi, termasuk teman-teman saya ini. Mereka, Bapak punya dikucilkan, kegiatan-kegiatan Bapak mereka hentikan, apa Bapak yang berhenti sendiri? Mereka yang menghentikan. Mereka hentikan? Iya, mereka yang menghentikan. Bapak secara langsung menyatakan kepada mereka, saya menjadi pengikut Tuhan Yesus? Ya, mereka sudah membaca. Karena saya langsung ikut kegiatan, Pak. Saya ikut kebaktian, saya ikut persekutuan doa, bahkan hampir 1 minggu 3 kali. Saya harus ke kampung ikut Pak Pendeta saya. Ikut persekutuan doa? Ya, ikut persekutuan doa, ikut. Kalau hari Minggu pasti saya ikut ibadah. Walaupun jalan kaki. Jalan kaki. Ya.
Itu. Jadi Bapak ikut itu baru berapa lama Bapak memutuskan sekolah Alkitab? 2 tahun, Pak. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, tahun 80 itu saya memutuskan, kan waktu itu saya ikut ada retreat pemuda dan pemudi. Nah, setelah itu saya mendengar khotbah Pak Pendeta itu, saya mengambil keputusan untuk ikut sekolah Alkitab. Ya, luar biasa sekali ya, teman-teman. Memang firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan dibenci oleh dunia. Banyak orang yang karena tidak mengenal Tuhan, mereka secara otomatis menjadi tidak suka. Bapak dari Pak Pur, narasumber kita pada kesempatan ini, setelah percaya Tuhan Yesus, rumahnya pada satu ketika menjadi tempat menginap guru-guru sekolah minggu. Dan entah apa yang terjadi, ada banyak orang yang tidak suka. Sampai pada saat itu orang tuanya dilaporkan ke polisi. Nah, yang menarik, pada saat Pak Pur melihat orang tuanya dilaporkan ke polisi, justru di situ Tuhan menjamah dia. Justru di situ Tuhan sadarkan dia. Pak Pur merasa bahwa kenapa orang kok percaya Tuhan Yesus kok sampai harus dilapor ke polisi. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi seorang Pak Pur pada waktu itu. Kalau begini, berarti inilah ajaran yang benar-benar membawa kebenaran, yang kenapa kok ada pihak-pihak yang tidak suka, ada pihak-pihak yang membenci. Dan kebencian itu adalah sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Kebencian itu berasal dari kuasa kegelapan. Kebencian itu adalah pekerjaan iblis. Nah, dari situlah Tuhan menjamah seorang yang tadinya pernah jadi khotib di masjid, pernah yang suka kumandangkan azan di masjid. Di saat seperti itulah Tuhan menjamah kehidupannya. Nah, menarik sekali, kita akan bincang-bincang lagi kepada beliau apa yang terjadi selanjutnya di dalam hidupnya. Nah, Pak Pur, di dalam mengikut Tuhan, kan itu tadi orang tua mendapatkan tantangan ya, sampai dilaporkan. Sempat nggak ditahan atau di ini? Oh tidak ditahan, tidak. Ya. Bapak tanya nggak sama orang tua diperiksa apa saja, ditanyain apa saja? Tidak, Pak, juga tidak tanya saya. Oh, tidak tanya. Tidak tanya juga. Cuma Bapak merasa iba saja. Iya. Oh, gitu ya. Nah, Bapak sendiri setelah percaya Tuhan Yesus, kira-kira tantangan apa saja yang Bapak hadapi? Kan kita pasti pikul salib, Pak. Di dalam mengikut Tuhan Yesus pasti ada salib yang harus kita tanggung. Bapak bisa cerita kepada teman-teman apa saja tantangan yang Bapak temui? Ya, ketika menjadi orang Kristen, tantangannya yaitu pasti dikucilkan tadi, dikucilkan, kemudian diolok-olok. Ya, ketika saya mau pergi ke gereja, ya diolok-olok dengan kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Ya. Tapi karena saya tahu bahwa yang saya ikuti itu benar, jadi saya tidak pernah membalas. Itu saja. Ya. Bapak tidak pernah balas? Tidak pernah balas. Tidak pernah sakit hati juga? Tidak pernah juga sakit hati. Oh, ya. Gitu ya. Orang yang mengucilkan itu Bapak tahu? Yang mengolok? Saya tahu. Oh, iya. Karena itu umurnya lebih tua daripada saya. Oh, ya. Tapi tidak ada sampai penganiayaan? Oh, enggak pernah, enggak ada. Enggak pernah ya? Iya. Enggak ada. Oke, Pak. Terus kira-kira di dalam melayani Tuhan kan pasti Bapak punya pengalaman banyak mujizat yang Bapak alami kan? Ya. Di dalam Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Pasti kita mengalami kuasanya. Nah, Bapak bisa ceritakan kira-kira mujizat-mujizat apa saja yang Bapak alami selama percaya Tuhan Yesus? Ya. Saya melayani tahun 87 ya. 87, ya betul 87. Itu saya
diberi tugas di wilayah ini. 87 kemudian saya harus wirawiri antara Jogja dan di tempat ini. Ketika saya membuka pertama, maka tantangan yang pertama adalah gereja kami, persekutuan kami ditutup. Persekutuan kami ditutup di Bangunsari itu ditutup. Waktu itu kami mengadakan perlawanan, Pak. Perlawanan karena gereja itu waktu itu hanya memberikan aturannya, katanya aturannya koordinator waktu itu memberitahu, sudah diberitahu, tapi gereja kami malah ditutup. Nah, kami mengadakan perlawanan waktu itu kami mengirim surat ke Bamugri, kemudian ke Dandim dan lain sebagainya. Alasannya kenapa mereka? Alasannya tutup? Karena mereka ingin merealisasikan undang-undang tahun 75 itu katanya tentang pemerintahan desa. Jadi orang di situ masih bisa membina mental spiritual. Katanya seperti itu. Masih bisa membina mental dan spiritual. Ya, tetapi jemaat di sana kami tetap Kristen. Nah, makanya kami tetap mengadakan perlawanan. Nah, sampai sekarang gereja yang pernah ditutup itu masih berjalan sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Jadi itu yang menutup itu masyarakat kampung, bukan? Atau kepala desa? Oh, kepala desa. Ya, kepala desa. Jadi masyarakat malah sangat mendukung. Masyarakat ya. Tidak ada masyarakat menutup, tidak ada. Yang menutup itu kepala desa. Kepala desa. Iya. Jadi bagaimana bentuk perlawanan yang diberikan, Pak? Seperti saya apa? mengadakan perlawanan sebagai surat, karena mereka kan menutup itu pakai surat, Pak. Pakai surat resmi, maka saya harus pakai resmi, surat resmi. Saya mengadukan ke Bamugri tadi, Badan Musyawarah Umat Kristiani Kabupaten Semarang. Karena itu tidak tembus, tidak selesai, maka saya ke Dandim. Dandim. Kalau sampai di Dandim malah selesai. Sudah selesai, saya diizinkan ibadah lagi di Bangunsari itu, dan kemudian selesailah masalah. Jadi kami sudah saling memaafkan sama Pak Kepala Desanya. Begitu. Luar biasa ya. Tuhan membela pekerjaannya, Tuhan menyatakan kuasanya. Buat seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan bisa mengubahkan sesuatu, manusia boleh menutup, tapi Tuhan yang campur tangan. Amin. Terus kira-kira mujizat-mujizat apa lagi yang Bapak alami selama melayani Tuhan, Pak? Mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam gereja ini, yang pertama ketika saya membangun gereja ini, ini gereja sudah dibangun 3 kali, Pak. Sudah dibangun. Yang pertama itu apa adanya, ala kadarnya. Yang penting ada triplek, ada genteng sudah. Nah, ternyata itu tidak mampu karena di sebelah itu kan belum dibangun, tidak ada pondasinya. Karena itu gereja ini bentuknya seperti ini sudah melihat ini kami kasih cagak double. Jadi cagaknya 8, kemudian ditambah 8, berarti menjadi 16. Akhirnya kami sepakat dengan jemaat untuk membangun gereja itu. Yang membangun gereja yang pertama itu adalah masyarakat di sini, Pak. Jadi kami sama Pak RW mengundang 30 orang untuk membangun gereja pertama itu, sama Pak RW dibantu 70 orang. Jadi yang membangun gereja pertama di tempat ini itu adalah masyarakat. Gereja yang pertama tadi. Gereja yang pertama tadi yang membangun masyarakat. Masyarakat yang membangun. Itu dengan kepercayaan yang berbeda-beda. Tapi mereka mau membangun di gereja ini. Semua. Jadi walaupun ya ada yang duduk, tapi mereka datang dan ingin membantu tenaga artinya. Kemudian beberapa tahun kemudian gereja itu rusak, diganti. Kemudian kami cari dana dengan jemaat, kemudian ke teman-teman ya berbagai, akhirnya terjadilah bangunan yang kedua. Bangunan kedua itu sayangnya diborong sama pemborong, semua bagus. Tetapi tahun 2015 itu gereja ini ambruk, Pak. Ambruk, Pak. Akibat
kayu yang di atas itu kena rayap. Oh. Kena rayap, kemudian tidak kuat nahan dan ambruk. Untungnya itu tidak pada hari Minggu. Ya. Itu hari Rabu kalau tidak salah, hari Rabu. Nah, itu ambruk. Kemudian ini saya ratakan sekalian. Dengan iman bahwa Tuhan akan menolong saya. Dengan iman. Dengan iman bahwa kami tidak punya uang waktu itu. Kas gereja saya tanya bendahara, ya ada kalau 600.000, ada kalau 600.000. Dan akhirnya kami berdoa dengan jemaat di tempat ini. Jam 2 pagi saya selalu berdoa ada di tempat ini di bawah reruntuhan ini. Oh, di bawah reruntuhan ini jam 2 pagi orang sama tidur, saya ada di tempat ini. Dengan istri saya berdoa selalu setiap. Nah, kemudian ambruknya itu roboh, kemudian 2 hari kemudian ada teman-teman dari Semarang yang membantu kami untuk membersihkan. Itu pun harus merobohi 2 rumah, Pak. Merobohi 2 rumah? Satu rumah ini dan rumah satunya lagi. Rumah masyarakat, rumah warga? Masyarakat, Pak. Oh. Akhirnya kami dibantu tidak membangun gereja ini, tetapi saya membangun rumah mereka dulu. Oh, membangun rumah dulu. Itu ya cukup lumayan habisnya. Setelah mereka selesai baru gereja ini saya bangun. Oh. Udah bangun dari nol lagi. Oh. Dari nol dan istilahnya ganti rugi kepada mereka. Iya. Oh. Ya mereka bilang pokoknya AP ganti AP gitu saja. Oh. Ya. Kita perbaiki dengan baik. Terus tahun 2017 gereja ini selesai. Seperti ini selesai tahun 2017. Dengan berbagai bantuan baik dari Jakarta, dari Semarang, dari Jogja, dan dari lingkungan, dari gereja-gereja lingkungan, bahkan dari pemerintah. Kami juga dibantu oleh pemerintah desa, oleh pemerintah kabupaten. Ya. Jadi itulah mujizat-mujizat yang terjadi di dalam pelayanan selama Bapak melayani Tuhan ya. Kalau di dalam keluarga bagaimana Pak? Mujizat apa yang Bapak alami selama mengikut Tuhan Yesus? Saya luar biasa lagi itu dengan keluarga saya. Saya, puji Tuhan, anak saya sudah bekerja semua. Yang pertama, anak yang pertama itu ya biasanya gembala sidang kan tidak punya uang, Pak. Tapi akhirnya lulus S1. Lulus S1 pendidikan. Anak saya yang pertama itu baru 1 bulan yang lalu diloloskan menjadi ASN. Oh, ASN, puji Tuhan. Nanti pemberkasannya bulan Desember. Ya. Bulan Desember akan pemberkasan. Anak yang kedua juga S1, lulusan sarjana olahraga. Dan sekarang bekerja di USG. Ya, Ungaran Sari Garmen. Oh, luar biasa. Ini saya undang ke sini, tidak tahu ini masih di luar atau enggak. Saya undang ke sini karena anak saya itu terpanggil untuk melanjutkan ini, Pak. Oh, terpanggil untuk melayani Tuhan di gereja ini. Dia sudah siap, tinggal mungkin pendalaman Alkitab yang perlu diteruskan. Ya. Luar biasa. Itulah teman-teman perjalanan seorang Pak Pur yang mengalami karya Tuhan secara luar biasa. Nah, Pak Pur, saya mau tanya sedikit nih. Bapak kan dulu kan, kita balik lagi nih ya. Bapak kan dulu Muslim, Bapak kan juga sebagai khotib. Paling tidak modal di dalam keagamaan, di dalam iman yang sebelumnya kan pasti ada kan? Ya. Kan Bapak pasti sudah ada pegangan pada waktu sampai bisa jadi khotib, sampai melafalkan azan dan lain-lain. Nah, bagaimana itu Bapak? Kok bisa secepat itu Bapak tinggalkan, Bapak lupakan? Apa yang terjadi di dalam hidup Bapak? Dalam iman saya, keyakinan yang dulu dan yang sekarang itu sama, Pak. Sama. Yang membedakan adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan saja. Jadi saya percaya Yesus karena ada jaminan. Jaminan keselamatan yang pasti akan diberikan ke saya karena saya percaya kepada Dia dan taat kepada Dia. Oh, ya. Jadi perbedaannya di jaminan keselamatan. Di jaminan keselamatan, Pak.
Jadi Bapak di dalam iman yang sebelumnya Bapak tidak yakin? Belum yakin, Pak. Belum yakin bahwa Bapak akan selamat, akan masuk surga? Iya. Iya, luar biasa sekali. Jadi itulah yang membuat Bapak terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Tapi kenapa Pak bisa secepat itu? Kan Bapak kan kegiatan masih melakukan kegiatan keagamaan, cuman karena orang tua dipanggil kantor polisi, kok sedrastis itu Bapak memutuskan itu? Saya meyakini bahwa itu karya Tuhan, Pak. Iya. Karya Tuhan, itu pekerjaan Tuhan yang saya harus dipanggil dan dipilih. Itu keyakinan saya, Pak. Keyakinan ya? Keyakinan saya. Iya. Memang betul teman-teman, bahwa bukan kamu yang memilih aku. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dulu saya juga tidak percaya Tuhan Yesus. Bahkan saya juga tidak suka. Tapi Tuhan Yesus memilih saya. Begitu luar biasanya kasih-Nya. Kalau Dia hanya sekelas manusia, kalau kita tidak suka, maka Tuhan Yesus tidak akan melirik kita. Tapi kasih Tuhan Yesus itu lebih besar daripada kejahatan kita. Saya dulu tidak suka, ya. Saya dulu hampir mempercayai keyakinan yang lain. Tapi oleh kasih Tuhan, ya, Tuhan datang menyelamatkan saya. Pak Pur ini orang yang dari iman yang berbeda, orang tuanya juga. Bahkan Pak Pur adalah seorang khotib, artinya nilai-nilai keagamaannya bukan orang sembarangan, tapi orang yang lumayan di dalam imannya. Tapi Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus datang menyelamatkan dia, dan Tuhan Yesus mengasihi sayang kepada Pak Pur. Dan saat ini beliau bukan saja hanya dipanggil menjadi orang Kristen, tapi beliau melayani Tuhan. Dan banyak jiwa yang dimenangkan. Nah, Pak Pur, mungkin Pak Pur ada pesan-pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, ya. Kira-kira pesan-pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada mereka, supaya apa yang Bapak ceritakan tadi, bahwa Bapak pindah itu karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Baik, Pak Yusuf, terima kasih untuk waktu yang diberikan ke saya untuk memberikan barangkali yang bermanfaat bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Ya. Marilah kepadaku siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat. Agak besar sedikit Pak, biar kedengaran suara. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, karena Yesus akan menolong kita semua. Mari kita semua, saudara-saudaraku yang masih di luar, ayo kita masuk, percaya Yesus dan yakini Yesus, dan lakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan punya janji yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukalah hatimu untuk Yesus masuk di dalam kehidupanmu. Sampai jumpa bersama dengan kami di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Teman-teman, itulah sekilas perjalanan dari seorang Pak Pur, dari orang yang tidak mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Karena apa? Dari firman-Nya kita bisa buktikan. Firman-Nya berbunyi seperti ini. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Ini bukan ajaran manusia. Karena kalau manusia tidak ada disuruh berdoa untuk musuh-musuhmu. Kalau manusia, tamparlah musuh-musuhmu, aniaya, sikat mereka, kalau perlu bunuh mereka. Itulah ajaran manusia. Karena musuh, siapa yang suka dengan musuh? Kita semua pasti akan memilih orang yang sependapat dengan kita, seide dengan kita, sehati dengan kita, satu tujuan dengan kita. Tapi kalau musuh-musuh kita hindari. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tidak bisa dibantah kalau Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia kita sebut pengasih dan penyayang. Dia Tuhan yang maha baik, pengasih dan penyayang. Itulah Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, Anda tinggal di mana teman-teman? Kalau Anda masih tinggal di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Jangan sampai terlambat.
karena waktu berjalan dengan cepat dan saat kematian manusia sangat dekat. Kalau kita mati di luar Tuhan Yesus, maka Anda pasti terhilang dan masuk di dalam alam maut dan masuk di dalam neraka. Tapi kalau hidupmu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka begitu kita meninggalkan tubuh jasmani kita ini, kita langsung pulang ke surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan. Dan ingat, tidak ada satu ajaran yang berani mengajarkan memanggil Tuhan itu Bapa kecuali di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita ditebus. Jadi kita ditebus dari tangan iblis, ya, dilepaskan dari tangan setan, dibebaskan dari tangan setan. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pur atas kesaksiannya yang menguatkan kita semua dan juga mencerahkan kita semua. Dan bagi teman-teman yang diberkati, silakan dukung Pak Pur. Nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Pak Pur sekarang ini melayani Tuhan dan kita perlu dukung pelayanannya supaya beliau bisa melayani dengan maksimal. Oke, kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.